Sampurasun, selamat siang saudaraku semua. Kita akan lanjut ke part kedua dari lukisan Bunda Ratu Pantai Selatan ya. Nah, ini saya mau membuat dulu dasar ya untuk kelanjutan, yaitu Wakres. Wakres itu singkatan dari warung kreasi. Nah, kita lanjut tentang kisah Bunda Ratu Pantai Selatan bernama Mayang Cinde. Nah, Bunda Ratu Pantai Selatan yang bernama Mayang Cinde itu aslinya sebenarnya bukan dari Nusantara. Dulu dia dari Champa. Champa itu yang sekarang disebut Kamboja, Thailand. Nah, dia itu dulu anak dari Raja Champa, anak dari Raja Thailand. Ya, nama rajanya adalah Kama. Ya, jadi putri dari anak raja bernama Mayang Cinde ini anak Raja Thailand, anak Raja Kama ya, yang tinggalnya dulu di Angkor Thom, Angkor Wat ya. Pernah ada di film, kalau nggak salah film Angelina Jolie ya, yang Tomb Raider. Nah, ini sebetulnya film Tomb Raider itu ada film yang backgroundnya lokasinya di Candi Angkor Wat ya. Angkor Wat itu artinya Angkor itu candi, Wat itu suci, candi suci. Nah, itu bapaknya bernama Kama ya, Raja Kama, yang dulu dia merantau dari India menuju ke barat mencari kitab suci dan ditemani oleh dua sahabat, yaitu tiga sahabatnya. Satu Pacai, si babi, itu simbol dari daya benda, warnanya pink merah. Terus ada lagi siluman kerbau hitam ya, itu daya hewan, dan kera putih ya, si Sang Gokung. Nah, sedangkan biksunya itu aslinya sebenarnya namanya Kama, cuman di film itu jadi biksu Tom Samchong ya, Tom Samchong. Makanya ada Candi Angkor Thom. Nah, perjalanan mereka itu pada akhirnya berakhir di Pulau Champa. Nah, ketika terakhir di Pulau Champa bertemu dengan Dewi Kuan Yin, Tong Samchong yang aslinya namanya Kama. Nah, Tong Samchong berkata, di mana sebenarnya kitab suci yang sebenarnya? Kata Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin-nya bukan wujud manusia ya, tapi roh spirit. Kata Dewi Kuan Yin, buku atau kitab sucinya itu selama ini kau bawa di dalam dirimu. Jadi kitab suci yang sebenarnya itu adalah dirimu sendiri. Ketika kau bisa membedakan benar dan salah, ketika kau bisa membedakan hal-hal yang lebih bermanfaat, itulah kitab suci yang ada dalam dirimu. Ya, pada akhirnya ternyata selama ini saya hanya mencari benda, padahal yang sebenarnya kitab suci itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nurani kita, dan kita bisa membedakan baik dan benar menurut diri kita sendiri, menurut versi masing-masing. Nah, pada akhirnya melalui dharma atau penyerahan diri, akhirnya biksu Tong Samchong atau Raja Kama ini, walaupun dulunya di India dia sudah melepaskan semua kerajaan demi mencari kitab suci ke barat, pada akhirnya ketemu dengan Dewi Kuan Yin dan dikatakan, kamu akan dapat jodoh di sini, di Champa ini. Jadi perjalanan ke barat itu berakhir di Champa dan kembali membangun kerajaan di sana, kerajaan Champa ya. Akhirnya Pangeran Kama menikahi orang Champa sana
jadi membojoi, jadilah Kamboja yang sekarang disebut Kamboja. Nah, dari menikahi putri dari orang Champa itu atau Kamboja atau Kamboja, jadi Pangeran Kama membojoi, jadi Kamboja punya anak. Nah, ini namanya Dewi Kwan Ratu Mayang Cinde. Nah, Ratu Mayang Cinde ini sebenarnya reinkarnasi dari Dewi Kwan Yin. Ya, Dewi Kwan Yin ini sebenarnya kalau di Cina, di daratan Cina, Thailand, itu adalah, kalau di Islam itu mungkin nabi lah, mungkin orang suci. Tapi orang suci ini kan tidak mungkin terlahir kembali ke dalam wadah yang kotor. Artinya berarti lahir ke wadah yang suci. Nah, dia terlahir kembali sebagai Ratu Mayang Cinde, yaitu Bunda Ratu, yang akhirnya dia mendapat mandat untuk pergi ke Jawa Barat dan berlabuhlah di Pelabuhan Ratu. Makanya disebut Pelabuhan Ratu. Berlabuhnya seorang ratu bernama Mayang Cinde. Nah, ini Mayang Cinde bukan Dewi Kwan Yin, karena jauh sebelum Mayang Cinde lahir, Dewi Kwan Yin ini udah ketemu sama bapaknya, sudah ketemu dengan Raja Kama. Tapi Ratu Mayang Cinde atau Bunda Ratu Mayang Cinde ini adalah bentuk baru dari Dewi Kwan Yin. Jadi Raja Kama pada akhirnya menikah dengan membojoi orang Siam. Akhirnya jadilah Kamboja dan punya anak bernama Bunda Ratu Mayang Cinde, yang akhirnya dia meninggalkan atau eksodus, meninggalkan Angkor Wat dan Angkor Thom itu untuk pergi ke Jawa Barat, ke Pelabuhan Ratu. Dulunya ada 10 kapal ya, dari kerajaan Kamboja atau Champa Siam ya, ke Jawa Barat. Tapi ada satu kapal yang terbawa arus ke New Zealand. Nah, sekarang disebut di Pulau Mauritius ya. Makanya orang Maori itu bahasanya dan wajahnya hampir sama dengan orang-orang Thailand. Jadi orang Mauritius itu di New Zealand itu adalah yang dulu dibawa oleh Ratu Champa atau Mayang Cinde ke Indonesia. Nah, itulah sekilas kisah tentang Bunda Ratu Pantai Selatan bernama Mayang Cinde. Jadi Mayang Cinde ini adalah turunan dari Raja Kama yang dulunya di Kamboja, di Angkor Wat, dan eksodus meninggalkan Angkor Wat dan hijrah atau pindah ke Jawa Barat dan berlabuh di Pelabuhan Ratu. Makanya disebut berlabuhnya seorang ratu, Pelabuhan Ratu. Nah, Kanjeng Ratu atau Bunda Ratu Pantai Selatan ini adalah perwujudan baru dari Dewi Kwan Yin ya. Jadi reinkarnasi dari Dewi Kwan Yin jadilah Bunda Ratu Mayang Cinde. Nah, dulunya membawa 10 kapal dan satu kapal ada yang terbawa arus dan akhirnya tinggal di Pulau Maori ya, di Selandia Baru atau New Zealand. Nah, itulah kisah dari Bunda Ratu Mayang Cinde. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini sebenarnya kisah sebelum Masehi ya. Jadi belum ada data ataupun belum terbukukan. Tapi dari kisah itulah kita belajar tentang kemanusiaan. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Sehat selalu bagi saudara semua. Sampurasun.